harus berada dalam perawatan paling Prima. maksimal, paling prima. Standarnya sama seperti ngerawat bayi, Pak. Iya. Jadi harus ada Treatment khusus. treatment khusus, ada semacam rasa kasih sayang juga sama aset-aset ini kan. Iya. Nah ini memang sengaja kita buat seperti ini, kita sekat supaya orang yang tidak berkepentingan tidak mengganggu. Tidak proses. mengganggu ya. Mau kita setting. Di sisi sebelah kiri ini conversion kit perangkat duplikat pengganti HD 785/7 yang sesungguhnya. Jadi ini duplikasinya. Conversion kit namanya. Seolah-olah seperti di dalam HD Pak ya. Ya, jadi disimulasikan itu seperti perangkat HD 785/7 yang sesungguhnya. HD 785/7. Jadi sebenarnya 785/7 itu apa sih step 7-nya? Step 7 itu artinya itu angka 7 adalah generasi yang terakhir, Pak. Oh, Jadi, generasi ke-7 ya. Ya, generasi ke-7. Kalau pada saat edisi yang pertama atau generasi pertama itu start 1 kemudian turun sampai 7, berarti ini generasi yang terakhir. Tapi bukan berarti setelah generasi 7 ini tidak ada, akan ada generasi selanjutnya, tapi kebetulan masih belum. Sementara yang terbit, ke-7. ya. Iya. Lebih besar di atas 785 itu ada HD 1500, lebih besar lagi kemudian yang di bawahnya itu ada 465, ada 305, ada 205. Jadi variannya itu banyak. Variannya banyak ya. 785 ini yang kelas 100 ton, kemudian ada yang 150 ton, kemudian ada juga yang 290 ton. Iya. Itu kira-kira Gambarannya ya. seperti Iya. itu. Oke, jadi sebenarnya simulasi ini sudah siap ya, sudah siap artinya partisipan atau siswa itu sebenarnya sudah siap untuk kita dudukkan di conversion kit. Iya. Nah, tujuan daripada operator kita arahkan pelatihan ke simulator. Pertama, kita bisa melihat habit itu atau kebiasaan operator di lapangan itu seperti apa. Karena pada dasarnya instruktur ketika melakukan pendampingan di lapangan itu sepenuhnya tidak bisa kita ambil nilainya karena ada beberapa parameter yang di lapangan itu tidak bisa kita ukur, Pak. Artinya begini, pengoperasian di lapangan yang dilakukan pendampingan instruktur itu hanya bisa didapatkan kesimpulan atau analisa itu sekian persennya saja. Artinya kesalahan-kesalahan itu hanya by visual ya kalau di lapangan sana. Tapi kalau di simulator sini kesalahan-kesalahan itu by data ya, by data dilengkapi dengan parameter, jadi bisa lebih detail tergantung parameternya mau kita pasang apa, eventnya seperti apa, dan tujuannya untuk apa. Iya. Jadi pertama untuk melihat habit, yang kedua di samping untuk melihat habit bagi operator yang statusnya senior, bisa juga untuk memperbaiki habit, kemudian juga bisa mengedukasi ya, artinya memberikan pembelajaran ke mereka apa-apa yang mereka mungkin lupa, apa-apa mereka yang tidak tahu, dan apa-apa yang menjadi tujuan kita. Iya. Misalnya pengoperasian yang sesuai prosedur, kemudian contoh penanganan kebakaran yang mungkin kalau disimulasikan di unit resminya kan tidak mungkin cost-nya ya. atau biayanya terlalu besar. Iya. Nah, di sini bisa. Nah, pertama itu mengenai fungsi simulator untuk melihat habit, memperbaiki habit dan seterusnya untuk operator pengalaman. Yang kedua, simulator ini bisa juga dijadikan tool atau alat untuk training skill up. Training skill up, ya. Pembelajaran baik itu instrumen panel, kemudian teknik operasi bisa untuk training skill up. Berarti ada dua ya. Iya. Kemudian yang ketiga bisa juga kita gunakan untuk tes operator new hire. Bisa. Untuk seleksi karyawan ya. Seleksi karyawan. Kemudian yang keempat bisa juga kita gunakan untuk aplikasi training green operator. Green operator. Jadi mulai dari nol mereka tidak tahu sampai detailnya bisa. Pengoperasian bisa. Nah,
yang paling menentukan di sini sebenarnya lebih ke gerakan dasarnya. Karena gerakan dasar untuk operator-operator GO itu kalau di lapangan sangat-sangat berisiko. Nah, kalau di sini kan risikonya kecil, kita hanya bisa melihat catatan tapi tidak ada cost yang timbul. Iya. Gitu. Meminimalkan Kemudian yang kerusakan. terakhir, simulator juga bisa kita gunakan untuk program improvement. Improvement itu artinya perbaikan-perbaikan yang mungkin sebagian atau menyeluruh kepada seluruh populasi operator yang kita punya. Tujuannya untuk itu tadi improvement yang lebih baik dari sisi pengoperasian, productivity, kemudian dari sisi safety, dari maintenance, semua bisa kita lakukan. Itu kira-kira ruang lingkup fungsi simulator. Iya. Oke, selanjutnya Pak Lukman, kalau mau pengenalan boleh, mungkin apa yang mau ditanyakan, apakah teknik operasi dasar ataukah Kita belajar panel dulu aja kali Pak ya. belajar panel. Iya. Instrumen panel ya? Iya, betul. Perlu simulasinya, perlu dihidupin nggak? Perlu ya? Boleh dihidupin deh biar real. Supaya terdata, saya daftarkan dulu ya Pak. Boleh. Karena ada proses pendaftaran. Nama lengkap? Nama lengkap Lukman Hanafi. Hanafi ya? Iya, Pakai betul. Foxtrot. Iya, Foxtrot. Jadi jangan sampai salah. Iya, jangan pakai Victor. Kemudian nama depan Lukman. Nama depan Lukman. Nomor induk karyawan 8051 8051 7187. 7187. Ya, nama istri Nabila Paramita. Disimpan sendiri. Oh, enggak ada ya. Oke, saya masukkan ke top management. Di sini sudah terdaftar. Top management. Oh iya. Simulasinya ya, acak aja saya pilih misalnya simulator akumulasi. Iya. Mudah-mudahan nggak ada problem startup. Sistem lagi Startup ya, warming up ya. Ya, Pak. Sedang warming up, ada tulisannya warming up. Jadi kalau kita di atas unit seperti ini, kira-kira kalau kita lihat spion depan dan sebelah kanannya. Oke, jadi ini kira-kira Tampilan visual ya. tampilan simulasi, Pak. Artinya kita sudah masuk ke Dalam cabin ya. bagian simulasi ya. Kalau ibarat film itu sudah sequelnya udah masuk lah ya. Iya. Jadi di dalam simulasi itu disimulasikan ada komunikasi radio, ada lokasi dan seterusnya. Nah kemudian conversion kit ini sudah bisa kita simulasikan juga sebagai satu unit yang sudah siap running. Ya. Jadi seperti di atas unit benar. Iya. Oke. Kita mulai dari instrumen panel ya. Iya. Oke. Jadi instrumen panel di HD785 itu sebagian itu sifatnya umum seperti kendaraan-kendaraan umum, tapi sebagian juga khusus ya. Iya. Oke, kalau kita lihat di sini yang umum contohnya yang sebelah kiri yang saya tunjuk ini tachometer ya. Iya. Tachometer yang fungsinya untuk mengukur putaran engine. Kemudian di sisi kanan speedometer yang fungsinya untuk mengukur kecepatan unit. Kemudian yang masih umum, yang masih instrumen panel umum, fuel gauge dan pengontrol temperatur cooling engine. Ini yang umum ya, yang di semua unit kendaraan umum juga ada. Nah, yang khusus, yang sifatnya khusus adalah pengontrol temperatur pendingin brake.
dan pengontrol temperatur pendingin transmisi. Itu yang sifatnya khusus karena di kendaraan umum kan Tidak ada. belum tentu ada lah ya. Ya. Oke. Kemudian indikator yang lain-lain ya, pertama yang ada N ini adalah tampilan aktual gear ya, jadi nanti transmisi gear berapa yang bekerja Akan ditampilkan muncul di situ sini. Kemudian yang di sisi kanan ini untuk tampilan sistem auto retarder atau sistem otomatis rem perlambatan. Nah, kemudian yang sisi kiri ada tulisan P, ini indikator parking brake yang masih berfungsi. Ya. Kemudian di bawahnya indikator seat belt yang belum terpasang. Kemudian yang saya tunjuk ini adalah indikator dam body yang masih menandakan belum float. Jadi nanti pada saat travel harus di-floatkan dulu. Iya, iya. Kemudian yang indikator di display itu ya ada 44 itu menunjukkan dalam simulasi berapa jam sih converter kit ini sudah bekerja dalam simulasi, jadi 444 jam ya. Kalau total perjalanannya adalah 5.717 km. Nah, kira-kira itu. Iya, iya. Itu yang di instrumen panel. Kemudian yang alat kontrolnya, ya perangkat kontrolnya yang pertama adalah switch parking brake di sini. Oh, switch parking brake Ya, di sini ya. kemudian yang ini lever transmisi otomatis. Iya. Kemudian di bawah itu ada pedal gas ya, ada akselerator. Iya. Kemudian di samping kirinya pedal service brake Service brake atau foot brake, atau foot brake ya. atau kalau lebih gampangnya adalah pedal rem untuk pemberhentian ya, untuk rem pemberhentian. Iya. Kemudian di sisi kiri yang merah ini adalah pedal emergency brake ya, brake emergency. Kemudian yang ini adalah lever brake retarder atau rem pelambatan. Iya. Bedanya service brake sama emergency brake apa sih, Pak? Secara fungsi ya, secara Iya. fungsi service brake itu fungsinya pada saat kita operasi digunakan untuk menghentikan putaran roda pada saat kita operasi. Jadi roda itu masih menggelinding kemudian kita hentikan. Iya. Atau lebih simpelnya kalau orang mau mengatakan rem yang digunakan untuk menghentikan unit. Iya, iya, iya. Itu service brake ya. Kalau emergency brake ya pastinya brake yang digunakan pada saat kita butuhkan kondisi emergensi. Iya, iya. Contoh misalnya service brake itu mengalami kegagalan fungsi, Iya, iya. atau satu kondisi di lapangan yang membutuhkan tingkat kesigapan tinggi ketika kondisi emergensi. Contoh misalnya tiba-tiba di depan kita itu ada objek yang menghalang misalnya, atau benda atau unit yang menghalang yang secara tiba-tiba kita bisa menggunakan emergency brake. Iya, iya. Itu secara fungsi. Kalau emergency brake digunakan ada dampaknya nggak, Pak? Emergency brake digunakan itu sebenarnya secara sistem tidak ada dampak karena memang difungsikan untuk itu. Iya. Ya cuma nanti pada saat difungsikan atau diaplikasikan tergantung cara pengeremannya itu benar atau tidak. Iya. Contoh kalau misalnya kita gunakan emergency brake di tempat yang basah ya, jangan mengharap unit berhenti kan gitu. Roda pasti berhenti tapi unitnya tidak pasti berhenti. Iya. Gitu. Secara fungsi sudah tepat, tapi pengaplikasiannya yang tidak Yang salah. Iya. Iya, iya. Oke. Kemudian ini apa-apa aja sih, Pak? Ini yang ada nyala-nyala ini? Oke, sebenarnya yang lain-lain itu sebenarnya fitur tambahan ya. Iya. Fitur tambahan yang melengkapi kebutuhan operasional HD. Kalau yang saya jelaskan tadi itu perangkat utama, Pak. Perangkat utama seperti ya instrumen panel tentunya, kemudian beberapa pedal, kemudian ada parking brake, kemudian ada lever transmisi otomatis, kemudian ditambah dengan switch emergency steering. Itu adalah fitur utama. Ya. Kalau switch yang ini kan sifatnya switch switch tambahan. Contoh ini kan hanya switch lampu yang ada di kanan kiri dekat tire. Iya. Kemudian yang ini switch lampu rotari. Kemudian yang ini ngecek jarum dan lampunya. Oh. Nah, kemudian yang ini switch untuk pengoperasian display. Ya karena ada beberapa setting. Ada pilihan ya. Ada pilihan di sini. Kemudian di sisi kanan ini kan juga switch feature tambahan ya. Contoh Iya. switch aktivasi untuk brake ABS. ABS Ya, yang ini
switch untuk aktivasi sistem ASR yang tadi kita bicarakan di ruangan tadi. Kemudian ini switch untuk mengaktifkan sistem automatic retarder. Nah, kemudian yang ini switch untuk pilihan rem tambahan ya, seperti contoh exhaust brake. Di sini kita bisa aktivasi di sini. Nah, kemudian yang ini untuk lampu asap, yang sebelah sini untuk automatic idling. Automatic idling system. Artinya gini, singkatnya penjelasannya, apabila aktivitas di workshop contoh nih, kita membutuhkan gerakan-gerakan unit yang slow dengan RPM engine yang idle, ini kita bisa aktifkan. Nah, jadi gerakan-gerakan unit akan lebih smooth dan lebih terkontrol. Kemudian yang paling kanan ini switch pilihan untuk power mode dan economy mode. Nah, prinsipnya kalau kita menggunakan power mode akan ada tambahan tenaga 4-5%. Yang pasti kan akan menambah fuel konsumsi fuel ya. Tenaganya bertambah, tapi fuel consumption-nya juga akan sedikit meningkat. Iya. Kalau ini untuk apa nih, Pak Bari? Ini emergency steering. Oh, emergency steering. Suite emergency steering ini di fitur ini ditanamkan di HD ini sebagai fitur standar, Pak. Fitur standar kebutuhan operasional HD. Artinya begini. Mungkin switch ini bisa dalam keadaan rusak tidak ada masalah. Nggak ada tidak terlalu pengaruh lah ya performa ke operasional. Jadi switch ini tidak berfungsi tidak masalah. Switch ini juga tidak berfungsi juga tidak masalah. Tapi ketika bicara tentang emergency steering tidak fungsi, nah itu bermasalah. Gitu. Jadi emergency steering itu prinsipnya adalah sistem yang membackup sistem steering utama, Pak. Jadi gini, kalau steering utama itu bekerja berdasarkan sistem hidrolik yang dipompa oleh yang dipompa oleh sistem pompa hidrolik yang diputar oleh engine pada saat engine hidup. Dia bekerja melalui PTU, pompa hidrolik dan seterusnya sampai ke steering utama. Nah, pada saat engine mati atau engine shutdown apapun sebabnya pada saat kita operasi, maka sistem steering juga akan ikut shutdown. Nah, maka sebagai backupnya, ya sebagai penggantinya adalah emergency steering. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi mekanisme emergency steering itu dia akan bekerja ketika sistem steering utama yang di backup oleh engine itu mengalami shutdown, maka sistem emergency steering yang kita fungsikan itu dia bekerja menggunakan power elektrik ya, jadi dari baterai, diambilkan dari baterai, kemudian ke pompa hidrolik, kemudian ke sistem steering menggunakan sirkuit yang sama dengan steering utama, karena sistem steering utama sedang shutdown, maka sistemnya di backup sama emergency steering, itu fungsinya. Gitu. Jadi emergency steering itu vital sekali ya, artinya ini menjadi kebutuhan utama. Iya. Oh iya, Pak, ini kan kita sudah ngobrol dari tadi, kita belum kenalan nih. Siapa namanya, Pak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Subari ya, umur 47 tahun. Tugas saya di site Dama ini atau di HPU sebagai instruktur operation ya, yang ditugaskan untuk mengelola skill teman-teman operator khususnya di operation. Sudah berapa lama di HPU, Pak Bari? Di HPU sejak tahun 2012. Jadi di tahun 2020 ini sudah memasuki 8 tahun ya. Tahun ke-8. Tahun ke-8. Iya. Dulu waktu masuk pertama kali ke HPU, apakah langsung jadi instruktur atau awalnya dari jabatan lain, Pak Bari? Ya, saya masuk HPU tahun 2012 di bulan Maret itu status saya sudah instruktur. Masih posisinya masih junior instruktur. Iya. Kalau sebelum di HPU pengalaman di tambang yang lain berapa lama sih, Pak Bari? Sebelumnya 7 tahun di Buma. Di Buma ya. Kemudian ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Bulingkul, saya juga pernah ikut.
Mungkin kita sekilas mau running unit biar tahu seperti apa kalau kita dalam simulator. Oke. Pak Lukman mau nyoba sendiri atau saya? Pak Bari aja. Saya. Oke, baik. Jadi seperti prosedur prosedur pengoperasian HD yang pasti pertama pasang seatbelt ya. Ya. Kemudian cek instrumen panel ya. Setelah cek instrumen panel, cek emergency steering ya. Karena itu sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban ya. Nah, emergency steering itu ada dua mode. Ini yang saya lakukan tadi manual, kemudian yang otomatis. Nah, ini yang otomatis, jadi dia berfungsi sendiri. Setelah cek lampu instrumen panel, emergency steering, klakson, kemudian start engine. Oke, jadi dalam disimulasi ini disimulasikan engine HD ini sudah start, ya, sudah running. Kemudian tadi sebelumnya ada indikator double no float, itu kita floatkan dulu karena kalau tidak di floatkan Di mana panelnya Pak Bari? Kalau ya tandanya seperti ini ya, ya downloadnya seperti ya. ini ya. Jadi kalau tidak kita floatkan, nanti sistem transmisi tidak akan mau berpindah dari satu. Itu sudah ada rule-nya lah ya. device-nya Ya. Oke, sebelum kita ngelepas parking brake, ya, pasti injak service brake sebagai pengganti brake yang akan dilepas, padam ya. Iya, sudah padam ya. Ini simulasinya dinyalakan lampunya, nyala sudah. Kemudian si flapper kita posisikan sesuai dengan transmisi yang mau kita gunakan. Iya. Kalau kita pasang di D, berarti setar awalnya 2, nanti make-nya akan speed 7. Kalau di selain D, setar awalnya 1, make-nya nanti akan 6. Contoh seperti ini. Kalau saya pasang di D, maka setar awalnya 2. Oh, Kalau saya pasang selain D, nanti setar awalnya akan 1. sesuai. Ya, sesuai dengan parameter Parameternya ya. yang sudah terpasang. Iya. Oke, selanjutnya tinggal tekan akselerasi pedal akselerator ya, dan kita jalan. Untuk trek lintasan yang akan kita lalui sesuai dengan arahan instruktur pengontrol ya, artinya Yang di belakang ya. ya simulasinya udah ditentukan startnya di mana, nanti jalannya belok kemana, kemudian loading di mana, dumpingnya di mana, atau simulasi itu akan dilakukan penilaian untuk apa dan seterusnya, itu nanti akan dapat instruksi dari instruktur kita. Nah, selama dalam simulasi aktivitas yang kita lakukan seperti tes drive tadi semua ada pengukurannya. Nanti kalau sukses akan terbaca sukses, kalau gagal gagal. Iya. Kemudian selama kita bersimulasi, katakanlah menuju ke front, balik diskosal, ada rambu-rambu, ada tikungan, ada rambu kecepatan dan seterusnya. Itu kalau kita tidak mematuhi maka akan terbaca sebagai sebuah kesalahan. Pelanggaran ya. Ya, kemudian yang berikutnya instruktur juga bisa menyematkan event-event ya. Contoh event kebakaran, bisa nggak mengatasi Siswanya ya. kebakaran, kemudian event maintenance, contohnya temperatur oli transmisi overheat misalnya. Siswa bisa nggak menerjemahkan event yang dipasang, kemudian bisa nggak menyelesaikan, itu bisa Simulasikan ya. Itu bisa disimulasikan. Ada sekitar 50 event yang bisa kita pasang. Nah, contohnya ini ada rambu stop, ini ada rambu Yeah. stop. Kemudian kita tujuannya belok kemana. Kalau rambu stop kita tidak indahkan, maka dianggap sebagai sebuah Pelanggaran ya. Nah, kemudian penilaian yang terakhir ruang lingkupnya di parameter productivity, Pak. Oh. Ya, jadi di parameter productivity itu kita bisa membuat satu perbandingan
start dari tempat parkir ke front, kemudian ke disposal, balik lagi, itu cycle time-nya bisa kita hitung. Perbandingan waktu yang kita tentukan bisa kita setting, sehingga nanti kalau misalnya dalam materi prototipe itu kita bisa melihat loss-nya itu di mana. Kemudian di persimpangan ini ada beberapa petunjuk arah. Ya, kita mau kemana itu ya? Ya, mau Ada kemana sesuai dengan ada lampu simulasi. stop ya. Kalau kita mau ke pit misalnya, berarti kita harus belok kanan. Ya, kalau mau ke waskedam atau ke Disposal. pit, bagian atas ke sana, atau ke mineral dam, semua sudah ada. Iya, iya. Karena simulasi yang kita pasang itu baru pengenalan simulator, maka di front juga belum kita setting. Iya. Loading- Untuk loading- simulasinya juga ya. Artinya kalau kita memang mau simulasi loading dumping, maka kita harus ganti simulasi yang sudah tersetting itu, Pak. Iya, iya. Di front itu sudah dilengkapi dengan ekskavator tipe berapa atau kelas berapa yang akan loading, kemudian satu fleet itu kita menggunakan berapa truk, kemudian unit sarananya itu ada berapa, kemudian populasi unit yang ada di tambang itu ada berapa puluh atau berapa unit, itu kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan training. Iya, iya. Jadi seperti kita di dalam unit beneran ini Pak ya. Rasanya jalan gitu ya. Kalau jalannya bergelombang juga ikut bergelombang gitu ya. Jadi memang simulator HD785 ini sudah menurut saya sudah 90% lebih lah mengakomodir kondisi di lapangan. Kondisi aktualnya ya. Kondisi aktual. Oke, terima kasih Pak Bari. Mungkin hari ini kita belajarnya itu dulu ya. Besok kita lanjut lagi dengan skenario atau simulasi yang lain. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman atas kerjasamanya. Kita bisa lakukan